Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di acara Bitalk Banjarmasin Pos bicara apa saja, dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup beda dan ini bisa dikatakan andalan di Kalimantan Selatan, apalagi ini mendekati Prapon dan menuju PON nanti di Sumatera Utara dan Aceh. Dan kali ini kita kedatangan Bapak Haji Mostohir Arifin atau Haji Imus. Selamat sore Pak Imus, Haji Imus. Selamat sore. Pak Haji Imus ini sekarang menjabat Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia untuk Kalimantan Selatan atau POPSI Kalimantan Selatan. Kita ketahui untuk di Kalimantan Selatan cabang biliar ini bukan cabang main-main gitu loh. Artinya cabang yang bisa diandalkan dan pernah mendapat medali di Prapon dan mungkin di beberapa kejuaraan nasional lainnya. Dan kita kali ini untuk tayang kita kali ini juga perlu diketahui bahwa tayang kita hadir di 3 platform, yaitu di YouTube Banjarmasin Post News Video, kemudian di Instagram Banjarmasin Post, dan di Facebook Bipos Online. Langsung saja Pak Haji Imus, selamat datang di Banjarmasin Post di studio kita. Pak Haji, ini mungkin mendekati kan lah sebelum PON ini. Persiapan apa nih Pak Haji yang ke depan yang mungkin yang paling dekat lah persiapan di biliar? Yang paling dekat kita di Prapon, itu ada di bulan Oktober di Jakarta. Persiapan kita sudah semenjak Kejurnas yang lalu. Jadi setelah Kejurnas itu memang sudah kita persiapkan Prapon. Setelah Porprov kemarin di HSS, dari situ kita seleksi atlet-atlet yang memang potensi untuk kita turunkan di Prapon. Jadi dari seleksi itu kita saring atlet kita yang memang kita lagi kekurangan atlet ya, karena satu atlet kita yang peraih medali emas PON di Papua kemarin meninggal dunia. Salah satu andalan kita nih ya. Satu andalan kita. Cita kita. Terima kasih. Ya, untuk persiapan Prapon sendiri ini ada berapa atlet dan mungkin dari beberapa kelas mungkin yang akan diikuti, dan mungkin andalan kita apa sendiri? Semua kelas, semua divisi yang kita ikuti itu semua kita andalkan. Jadi ada di nomor putri itu ada 2 orang. Ya. Ada di pool putra itu ada 4 orang, ada di snooker 2 orang, di divisi English 2 orang, dan di divisi Karum juga 2 orang. Totalnya ada 12 orang. 12 orang. Nah, jadi semua divisi itu kita isi full untuk Prapon nanti. Ya, Prapon. Itu nanti untuk di Prapon nanti kita optimis kesemuanya ini bisa masuk di PON nanti. Kita optimis, semua nomor itu kita usahakan mudah-mudahan dengan persiapan yang sudah kita lakukan dari jauh-jauh hari. Sekarang persiapannya pun sudah sampai menjelang 2 bulan terakhir ini ya. Itu persiapan kita sudah training camp di beberapa kota yang memang divisi-divisi masing-masing yang kuat untuk sparring. Nah. Ini untuk pengalaman sebelumnya nih kan juga kita pernah kalau untuk di PON kita sampai medali pertama kali, alhamdulillah kemarin itu pertama kali biliar Kalimantan Selatan itu medali emas. Emas ya kita. Alhamdulillah kita medali emas kemarin di nomor single putra. Dan 2 medali perak di nomor double putra di Papua. Di Papua kemarin. Itu artinya prestasi tertinggi yang pernah diraih. Kalau target kita nih rencana target kita berarti harus di atas. Iya. Nah, ini kan ada atlet putra, kemudian juga ada atlet putri. Nah, atlet putri sendiri bagaimana ini peluangnya ini? Atlet putri peluangnya kita optimis juga ya dengan persiapan atlet yang sudah beberapa bulan setelah Porprov kemarin sudah kita programkan latihan sama satu putri yang sudah kita programkan latihan juga di luar kota, standby di sana mengikuti beberapa turnamen dan pelatihan yang khusus juga kita siapkan nanti di sana. Bang, ini kan kalau untuk
persiapan nih kan. Ini kan kita udah jauh-jauh hari dan ini mungkin beban juga di satu sisi kan karena kita pernah merebut medali ini kan. Nah, ini saingan ini kita bicara saingan. Ini dari provinsi mana ini kemungkinan yang perlu diwaspadai ini? Saingan yang kita perlu waspadai tetap dari Pulau Jawa. Pulau Jawa itu termasuk Jakarta Jawa Timur ya. Jawa Tengah, juga tuan rumah Sumatera Utara. Karena ada di nomor snooker yang memang andalannya Sumatera Utara. Mungkin kelasnya lebih banyak nanti di situ. Jadi mudah-mudahan dengan strategi yang sudah kita siapkan juga bisa mencuri nomor, artinya mencuri medali di nomor medali sini. Bang, ini kan untuk Kalimantan Selatan ini biliar ini orang sudah kayaknya udah akrab lah mulai kan bahwa atlet kita biasanya kalau dikirim hampir bisa tanda kutipnya pulang insya Allah nih medali insya Allah ada nih kan. Nah ini kalau dilihat sendiri bagaimana nih sih Bang trik-triknya atau kita bisa mungkin contoh dari cabur lain mungkin juga ya bisa biliar ini bisa kita pertahankan artinya bisa malah lebih bagus di bumi Kalimantan Selatan ini gimana nih triknya ini kita mungkin bisa dicontoh yang lain gitu lah. Ya jadi untuk pengurus ya terutama pengurus Pemprov kita sih memikirkan itu artinya hobi. Nah, kenapa saya dipilih jadi ketua mungkin karena suka pandangan dari pengurus yang sebelumnya juga artinya kita hobi di situ terus kita juga menggeluti benar-benar cinta dengan olahraga itu. Nah, kita harap pengurus yang ke bawah juga seperti itu. Makanya semestri yang dari kepengurusan itu kita bangun dulu supaya olahraga yang kita jalani itu artinya sama-sama suka. Ya dari dulu sih kita memang kalau kita jadi pengurus itu Bang nggak cuman kita membuang waktu aja ya. Kita tidak mencari nama artinya bagaimana caranya kita bisa mengharumkan nama Banua. Jadi apa program yang sudah kita siapkan, pelatih yang sudah kita siapkan, terus waktu yang memang sudah kita harus korbankan, materi, tenaga, pikiran, semuanya lah harus kita korbankan demi prestasi yang harus kita raih. Tapi memang sampean juga memang suka biliar Pak ya? Dari dulu Pak. Wah kalau soal biliar itu kan jadi lebih tahu ini kan, lebih gampang nih jadinya ya. Jadi Pak masalah stick begini, masalah bola ini, lapangan ini, jadi mungkin jiwanya pas gitu lah. Ya, memang kalau pengurus itu kalau mau maju memang pengurus itu harus ngerti. Paling enggak dia paham seperti apa olahraganya, apa yang dibutuhkan, terus program latihannya seperti apa. Jadi keputusan-keputusan yang diambil itu selalu dengan efektif gitu Pak, maksudnya. Pak Haji ya ini yang banyak mungkin selama ini kan entah di biliar makanya kita tanyakan juga biasa untuk atlet itu kan kebanyakan dari Banjarmasin biasanya. Kalau di biliar sendiri bagaimana ini juga? Untuk di biliar atlet memang kebanyakan di Banjarmasin itu mungkin karena rumah biliar di Banjarmasin jauh lebih banyak ya. Makanya kita harap kepada daerah kabupaten mudah-mudahan di situ bisa mengembangkan rumah biliar, masyarakat rumah biliar dan memperkenalkan biliar itu artinya salah satu olahraga. Jadi supaya artinya mindset orang itu berpikir bahwa biliar itu benar-benar olahraga. Jadi supaya tidak kesannya negatif ya di mata masyarakat. Bang, untuk pengelolaan rumah biliar sini dan kalau dulu ya mungkin lebih rumah biliar mungkin waktu itu juga kita booming ya waktu itu rumah biliar tuh hampir muncul di mana-mana gitu dan hanya sekarang kan sudah mulai sebagian yang betul-betul kasarnya yang betul-betul mencintai biliar ini. Tapi yang juga unik yang kita lihat gitu loh ternyata atlet-atletnya juga ada atlet-atlet yang mau prapon ini juga ada yang dari Hulu Sungai. Ada. Nah ini kan menarik nih yang Hulu Sungai ini. Kenapa ini juga mungkin mereka bisa ketarik khususnya kayak Hulu Sungai Utara mungkin ya kayak Amuntai. Yang dari Petra Amuntai, Pak Yadi kemudian Pak Sukma kan mungkin. Nah ini kenapa ini di Amuntai ini mungkin lebih
lebih khas ini gitu mereka bisa bisa mencontoh Banjarmasin gitu lah. Kan menarik ini nih. Ya memang Amuntai itu kalau Porprov kadang bukan kadang ya, memang mereka sering juara umum. Yeah. Karena di nomor-nomor yang mereka mainkan hampir semua nomor mereka isi penuh. Dengan atlet perempuannya yang bagus, atlet snookernya yang bagus, di poolnya juga mereka bagus. Ya karena itu tadi Bang, artinya rumah biliar yang di sana pun madai. Artinya mereka latihan di semua nomor itu ada. Berarti kesimpulannya kalau kita lihat ini, berarti orang di hulu sungai ini istilahnya bisa bersaing nih dengan Banjarmasin sebenarnya nih. 13 kabupaten ini bisa bersaing di Banjarmasin. Nah, juga kan mereka menariknya gini, di hulu sungai mereka itu kan rumah biliarnya sebenarnya kan lebih sedikit, tapi mereka prestasinya bisa bagus gitu loh. Dan mungkin ini arahan sendiri dari Popsi Kalse sendiri sama dengan rumah biliar di daerah nih, bagaimana nih Bang Gitarnya? Ya. Atau ada rencana-rencana sampean bagaimana kita sih mengharapkan dari pengcap-pengcap itu berkolaborasi ya, pengurus itu berkolaborasi, bahwa artinya bisnis biliar itu bagus sebenarnya. Bagus dalam artian untuk pembinaan juga bagus, untuk mengharumkan nama daerah mereka juga bisa. Karena bisnis biliar itu sekarang juga lagi booming Bang. Lagi booming. Harusnya di daerah itu bisa mengembangkan itu demi mencari bibit-bibit juga. Kita sangat minim sih sebenarnya. Dari Pengprov itu sangat membutuhkan bibit-bibit yang dimana karena olahraga biliar ini boleh dibilang mungkin mereka bisa bermain itu maksimal di 3 kali pon, 4 kali pon. Dengan umur yang sudah tidak mencukupi, artinya pandangan mereka, kondisi fisik. Memang makanya kita harapkan dari pengcap-pengcap itu bisa kolaborasi dengan rumah-rumah biliar supaya bisa dikembangkan di daerah masing-masing. Karena kan kita pencarian bibit pun dari Kejurprov dan Porprov itu yang kita seleksi untuk persiapan seleksi prapon. Berarti dari semakin banyak kita menggelar kejuaraan ini mungkin akan semakin banyak kelihatan lah bibitnya ini nih. Cuman untuk menggelar ini kan perlu dana juga ini. Nah, sementara ini untuk pendanaan sendiri kan ini sampean kan misalnya dari persiapan prapon kemudian pon ini kan panjang ini. Ini bukan istilahnya biliar ini kalau orang melihat pitas bukan hanya asal pukul kan, ini istilahnya cuman panjang kan. Nah, ini persiapan panjang sendiri untuk memakaninya nih gimana ini Bang juga ini. Jadi karena memang kita cabang olahraga unggulan yang prestasi medali emas di PON sebelumnya, maka kita ada dana hibah kemarin yang diserahkan dari Dispora, itu untuk kita lakukan persiapan sampai dengan prapon. Jadi anggaran itu mencapai angka di 450 juta. Dengan angka di situ kita maksimalkan, kita efektifkan bagaimana supaya 12 atlet yang kita siapkan di prapon itu bisa maksimal. Jadi makanya kemarin persiapan kita ini memang kita genjot Bang. Supaya karena anggaran itu pun harus dihabiskan. Karena anggaran itu beda, nanti kita prapon, anggaran realisasikan lagi dari Dispora. Beda, itu khusus untuk persiapan aja. Persiapan aja lah. Nah, mudah-mudahan bagus kita nih ya. Untuk kan kalau kita mungkin istilahnya main dengan sesama ini kan mungkin tantangannya juga mungkin kurang. Nah, untuk tryout keluar sendiri bagaimana kita nih Bang? Sudah dari bulan Juli itu atlet kita hampir nggak pernah ada di Banjarmasin. Jadi program kita memang sudah dari semua turnamen yang ada di Indonesia sekarang hampir semuanya kita ikuti. Terus ada juga yang namanya program dari PB, itu sirkuit namanya. Sirkuit itu memang dipilih dari beberapa provinsi, kayak liga. Jadi kayak liga lah, kayak bola. Poin-poin yang untuk dipersiapkan untuk internasional nanti di situ. Jadi peraih poin tertinggi itu akan diseleksi lagi dari persiapan seleknas di sana, di PB. Bang, kita untuk di lokal di nasional kita kan juga pernah gitu kan. Nah, untuk kejuaraan skala regional maupun internasional sendiri ada nggak Bang kita istilahnya
kemungkinan gitu kita bisa nggak menang istilahnya? Kemarin atlet yang baru kita mutasi dari Yogyakarta, prosesnya sudah hampir rampung 100%. Itu mengikuti SEA Games yang terakhir, baru-baru tadi itu dapat medali perunggu di nomor snooker. Dan ini di PON insya Allah akan kita turunkan, mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan kita turunkan. Karena sudah dimasukkan juga di tim Osaka namanya. Kalau di tim kita. Betul. Ini tim Osaka ini tim andalannya biliar nih lah. Tim andalannya biliar. Untuk ini ya.